Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Isya berjamaah dan salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa yang masih memberikan kepada kita semuanya kenikmatan yang luar biasa, terutama kenikmatan iman, kenikmatan sehat, dan kenikmatan kesempatan, sehingga kita masih diberikan oleh Allah kesempatan dan tergerak hati kita untuk bisa melaksanakan sholat isya berjamaah pada malam hari ini, yang insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, yang telah membawa kita semuanya dari zaman yang gelap gulita, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, zaman yang Islamnya, yang insya Allah kita rasakan sebagaimana pada malam hari ini. Hadirin jamaah sholat tarawih dan sholat isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ingin kami sampaikan satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai tadhkirah, pengingat bagi kita semuanya. Karena tanpa terasa sudah lebih dari satu pekan kita menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Artinya sudah sekitar seperempat perjalanan di bulan Ramadan ini sudah kita lewati. Sehingga perjalanan kita tinggal 2/3 perjalanan lagi. Dan itu perjalanan yang ternyata terasa sangat cepat sekali. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis mengingatkan kita semuanya sebagai umatnya. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal 'atash. Jadi Rasulullah bersabda, berapa banyak orang itu melaksanakan ibadah puasa tetapi tidak mendapatkan pahala apa-apa dari puasanya kecuali hanya mendapatkan al-ju', lapar, wal 'atash, dan dahaga. Hadis ini memberikan kepada kita satu tadhkirah, satu pengingat bahwa puasa itu sebenarnya bukan hanya puasa jasmani, tapi puasa itu sesungguhnya adalah puasa rohani kita, puasa jasmani dan juga puasa rohani kita, yang dituntut berpuasa bukan hanya fisik kita, bukan hanya raga kita, tapi juga pikiran kita, tapi juga perasaan kita, tapi juga hati kita, tapi juga perilaku kita. Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW bahwa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tapi tidak mendapatkan pahala apa-apa. Itu artinya orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan tapi yang puasa hanya raganya, hanya jasadnya, hanya fisiknya. Artinya dia menahan haus dan lapar, tidak makan, tidak minum dari terbitnya matahari sampai dengan tenggelamnya matahari, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Menahan haus dan lapar itu adalah puasa jasmani kita. Tapi apa yang dimaksud dengan puasa rohani? Ketika kita menahan hawa nafsu kita dari memikirkan hal-hal yang tidak bermanfaat, atau bahkan memikirkan hal-hal yang tercela, mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat, melakukan tindakan-tindakan yang tercela,
Padahal di bulan Ramadan ini yang namanya pahala itu diobral dan luar biasa sekali, dilipat gandakan. Ada satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad, ya, yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain pada masa sebelumnya, yaitu menganugerahkan satu malam di bulan Ramadan itu yang kita mengenalnya sebagai malam Al-Qadar, malam atau Lailatul Qadar. Yang mana kalau kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Jadi derajatnya itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu artinya 82 tahun. Jadi kalau kita sebagai umatnya Nabi Muhammad di bulan Ramadan ini, atau di bulan-bulan Ramadan berikutnya, atau di bulan-bulan Ramadan sebelumnya, bisa mendapatkan pahala Lailatul Qadar 10 kali saja, itu sudah sama dengan beribadah lebih dari 800 tahun. 800 tahun itu kan umurnya orang-orang terdahulu. Jadi kan umatnya Nabi terdahulu kan panjang-panjang umurnya, sampai 300 tahun, 500 tahun, bahkan ada yang sampai 1000 tahun. Orang kalau